Perkenalkan, saya Lala Salsabila Fadlia dari Prodi Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SEO. Adapun kata kunci yang dioptimasikan adalah apa itu Snapchat dan beberapa kata kunci turunannya. Dengan melakukan optimasi SEO, kata kunci tersebut, ketika kita mengetikkan kata kunci apa itu Snapchat di mesin pencari Google, maka hasilnya artikel dari Daily Social tersebut akan muncul di halaman pertama. Seperti ini. Nah, untuk bisa muncul di halaman pertama seperti tersebut, dibutuhkan yang namanya optimasi SEO. Pengertian SEO. Optimisasi mesin pencari atau Search Engine Optimization, biasa disingkat SEO, adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas traffic kunjungan melalui mesin pencari menuju situs web tertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma mesin pencari tersebut. Mekanisme mesin pencari yang dimaksud adalah crawling, indexing, dan ranking. Kapan pertama kali SEO digunakan? Menurut Danny Sullivan, istilah Search Engine Optimization pertama kali digunakan pada 26 Juli tahun 1997 oleh sebuah pesan spam yang diposting di Usenet. Pada masa itu, algoritma mesin pencari belum terlalu kompleks, sehingga mudah dimanipulasi. Tujuan dan manfaat SEO. Tujuan paling mendasar dari SEO tentu adalah memperoleh posisi yang optimal di mesin pencari. Tujuan lainnya, mendapatkan traffic atau lalu lintas pengunjung. Jika dibuatkan alurnya, ketika tujuan pertama di atas tercapai, maka secara otomatis situs akan mendapatkan yang namanya traffic. Nah, untuk manfaatnya adalah yang pertama, mendapatkan pengunjung baru yang berkualitas. Maksudnya, pengunjung yang diperoleh benar-benar merupakan pengunjung yang membutuhkan informasi yang disajikan. Yang kedua, meningkatkan durasi kunjungan. Pengunjung yang mendapatkan informasi yang dibutuhkan, logikanya akan rela berdiam lebih lama di situs demi memuaskan rasa ingin tahunya. Yang ketiga, meningkatkan konversi. Jika Anda adalah seorang penjual, maka SEO dapat mendatangkan konversi yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan popularitas, otoritas, dan tentu saja brand awareness. Artinya, orang akan lebih mudah ingat dengan situs Anda. Cara kerja SEO. Yang pertama, crawling. Crawling atau perayapan adalah suatu proses mengambil semua halaman web yang terhubung pada situs web tersebut. Tugas ini dilakukan oleh perangkat lunak yang disebut crawler atau spider atau Googlebot dalam mesin pencari Google. Yang kedua, indexing. Indexing merupakan proses pembuatan indeks untuk semua halaman web yang telah diambil dan disimpan di dalam database mesin pencari. Pada dasarnya, proses pengindeksan adalah identifikasi dari kata-kata dan tulisan atau deskripsi yang menjadi halaman tersebut masuk dalam database mesin pencari dengan kata kunci tertentu. Yang ketiga, processing. Ketika mesin pencari menerima request dari user, sebagai contoh dengan mengetikkan kata kunci cara kerja SEO pada mesin pencari, maka mesin pencari tersebut melakukan proses dengan membandingkan kata kunci cara kerja SEO ke dalam request pencarian dengan halaman lainnya dari berbagai situs web yang telah terindeks pada database mesin pencari. Yang keempat, calculating relevancy. Dalam satu halaman web pastinya memiliki jumlah lebih dari kata kunci yang diinputkan ke dalam mesin pencari. Contoh pada kata kunci pengertian SEO, sehingga mesin pencari melakukan proses dengan menghitung relevansi dari setiap halaman yang telah terindeks untuk setiap kata kunci yang diterima. Yang kelima, retrieving result. Langkah terakhir dalam sistem mesin pencarian adalah mengambil hasil yang sangat relevan dari kata kunci yang telah diproses sebelumnya.
lalu menampilkan ke dalam daftar hasil mesin pencarian yang ada di browser. Setiap bulannya, mesin pencarian seperti Google dan Yahoo sering melakukan pembaruan terhadap puluhan algoritma yang berhubungan dengan teknik relevansi dalam penampilan hasil pencarian. Hal itu dilakukan agar hasil pencarian yang ditampilkan benar-benar menampilkan hasil yang tepat dan sesuai dengan kata kunci yang diinputkan. Meskipun prinsip dasar dari sistem pencarian pada mesin pencari adalah sama, tetapi yang menjadi pembeda adalah algoritma relevansi yang digunakan sehingga menyebabkan hasil mesin pencarian antara Google dan Yahoo sedikit berbeda. Jenis-jenis SEO. Terdapat dua jenis SEO, yaitu SEO on-page dan SEO off-page. Keduanya sama-sama penting dan saling berkaitan. Agar website makin optimal, maka harus menerapkan keduanya untuk praktik SEO. Yang pertama, SEO on-page. SEO on-page adalah rangkaian upaya optimasi yang dilakukan di situs Anda sendiri agar halaman-halaman yang ada memenuhi kriteria SEO yang baik. Optimasi jenis ini termasuk optimasi yang paling mudah dilakukan dan bahkan sudah jadi ritual bagi para blogger. Teknik SEO on-page dapat dilakukan dengan cara menyisipkan kata kunci yang relevan di beberapa bagian situs Anda. Misalnya, yang pertama judul situs atau judul artikel. Yang kedua, deskripsi atau meta deskripsi di halaman utama dan juga artikel. Yang ketiga, isi situs atau artikel. Yang keempat, kategori. Yang kelima, permalink atau URL. Yang keenam, heading. Yang ketujuh, image dan image ART. Yang kedua, SEO off-page. SEO off-page juga sama. Ia juga merupakan rangkaian proses optimasi tetapi dilakukan di luar dari situs Anda, namun merupakan bagian dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ranking situs Anda. Dalam hal ini, kita akan lebih banyak membicarakan soal backlink atau tautan balik. Teknik ini dilakukan dengan cara membangun backlink dari situs tertentu yang menuju ke situs Anda. Gunanya apa? Gunanya untuk meningkatkan popularitas situs yang juga akan menjadi salah satu indikator menentukan posisi di mesin pencari. Setiap saat, metode SEO off-page berkembang dan mengalami perubahan. Beberapa praktisi bahkan menganggap backlink sudah tidak penting lagi. Namun, saya pribadi berpendapat, backlink tetaplah penting dan menentukan selama diterapkan dengan cara yang benar. Berikut adalah beberapa jenis backlink yang direkomendasikan oleh praktisi SEO. Yang pertama, jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, Google, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua, Web 2.0 properties seperti Blogspot, WordPress, Weebly, Tumblr, dan sebagainya. Yang ketiga, forum signature, yaitu Kaskus, Forum Detik, Forum Kompas. Yang keempat, social bookmark. Yang kelima, komentar blog dengan cara mengunjungi blog sejenis dan meninggalkan komentar serta tautan. Yang keenam, guest post. Salah satu faktor di luar website yang cukup mempengaruhi kualitas SEO adalah backlink atau inbound link. Backlink menjadi indikator bahwa konten Anda menjadi rujukan website lain. Semakin banyak website berkualitas yang merujuk ke konten Anda, semakin baik. Kenapa SEO penting untuk website? Yang pertama, mesin pencari adalah sumber informasi. Yang kedua, traffic didominasi konten di halaman pertama. Yang ketiga, website Anda ditemukan melalui berbagai kata kunci. Yang keempat, brand awareness dan kredibilitas meningkat. Yang kelima, traffic organik lebih mudah dikonversi. Kelebihan dan kekurangan SEO. Seseorang yang sudah melaksanakan proses SEO, maka tentu bisa merasakan banyak manfaat yang baik. Akan tetapi, di balik segala keuntungan yang ditawarkan, ternyata ada juga kekurangan dalam SEO. Dan berikut adalah kelebihan dan kekurangan SEO yang paling utama. Kelebihan SEO. Yang pertama, SEO merupakan alat promosi organik. Yang kedua, meningkatkan rujukan menuju situs website. Yang ketiga, SEO bisa dilakukan gratis. Yang keempat, untuk mendapatkan pengunjung yang tertarget.
Yang kelima, meningkatkan visibilitas website. Yang keenam, memantau traffic pengunjung dengan lebih mudah. Yang ketujuh, lebih mudah dikenal. Yang kedelapan, ada banyak software pendukung. Kekurangan strategi SEO. Yang pertama, tidak dapat dilakukan secara instan. Yang kedua, memerlukan investasi tenaga serta waktu. Yang ketiga, kompetisi yang sangat ketat. Yang keempat, harus mengikuti perkembangan algoritma dan sistem kerja. Yang kelima, sangat tergantung dari search engine. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.